Menjelang kejuaraan dunia catur yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 November 2024, maka sungguh sangat tepat jika kita membahas game terbaik dari juara bertahan Ding Liren. Ini adalah salah satu gamenya melawan Levon Aronian. Game ini terjadi pada Alekhine Memorial tahun 2013, di mana Ding Liren ketika itu masih memiliki elo 2707 dan Levon Aronian punya elo 2809. Game ini menunjukkan kreativitas Ding Liren pada permainan tertutup. Permainan dimulai dengan D4 oleh Ding Liren, dijawab D5, C4 gambit menteri tetapi C6 pertahanan Slav. Setelah itu kuda berkembang ke petak F3, kuda F6, kuda C3, varian 3 kuda, dan Aronian memilih untuk mendorong A6. Varian ini disebut dengan Chebabenko variation. Ding Liren selanjutnya mendorong E3, memberikan penjagaan pada pion D sekaligus membuat gajah petak terang mengawasi pion C4. Aronian tidak makan pion. Dia mendorong E6, lalu Ding Liren mendorong C5. Ini membuat permainan akan menjadi tertutup. Kuda B dikembangkan ke petak D7, lalu B4. Setelah B6, gajah B2, kemudian A5. Tentangan pertukaran pion. Ding Liren tidak menukar pion. Dia mendorong A3. Dengan demikian dia punya struktur pion yang cukup cantik. Gajah ke petak E7 persiapan rokade dan gajah D3. Hal yang sama bersiap untuk rokade. Kemudian Aronian rokade, begitupun dengan Ding Liren. Selanjutnya gajah diadu oleh Aronian. Ding Liren tidak mengambil gajah. Dia memilih untuk menarik mundur kudanya ke petak E1. Setelah itu, Aronian membawa gajahnya nongkrong di petak C4, mengajak Ding Liren untuk makan gajah. Ding Liren memakan gajah. Setelah itu, pion makan gajah dan Aronian punya pion bebas. Namun pada fase pembukaan, pion bebas ini akan menjadi kelemahan dan menjadi sasaran empuk serangan. Ding Liren kemudian langsung menyerang pion bebas dan Aronian memainkan sebuah taktik. Dia tidak menjaga pion. Dia membawa benteng ke petak B8. Jika sekarang Ding Liren makan pion, maka ini akan dibalas dengan pion B makan pion C. Setelah langkah terbaik, pion D makan pion, maka ada langkah pukulan kombinasi kuda makan pion. Tentu saja jika pion makan kuda, gajah akan jatuh. Ding Liren tidak ingin kehilangan gajahnya begitu saja. Oleh karena itu, di posisi ini Ding Liren membawa benteng ke petak A2 terlebih dahulu, menjaga gajah. Dengan demikian, pion C siap untuk disikat. Akan tetapi, Aronian langsung mendorong B5. Ini membuat posisi permainan semakin tertutup. Pada permainan tertutup, dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Salah menempatkan perwira, salah mendorong pion, atau kesalahan sekecil apapun akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. Di posisi ini Ding Liren mendorong E4, lalu benteng ke petak B7, kuda bermanuver ke petak C2, kuda B8. Setelah itu benteng A mundur ke petak A1, lalu menteri C8 mengosongkan ruang untuk benteng. Benteng A menjaga pion, benteng D8 sebuah tekanan pada pion. Gajah mundur ke petak C1, lalu kuda ke petak A6, memberikan tekanan pada pion B. Dengan demikian, kuda C2 tidak boleh bergerak. Ding Liren di posisi ini memainkan gajah F4. Setelah itu, benteng disusun di lajur D. Sampai langkah ke-21 ini, pertukaran pion belum terjadi sama sekali. Ding Liren di posisi ini mendorong H3. Sebuah langkah tunggu. Langkah ini juga merupakan langkah profilaksis jika menteri sewaktu-waktu meninggalkan petaknya dan meninggalkan pengawasan pada petak G4. Aronian menarik mundur kudanya ke petak E8, kemudian menteri ke petak E3. Gajah F6 menekan pion, dibalas dengan E5, serangan pada gajah. Gajah mundur ke petak E7, lalu kuda E4. Pada permainan tertutup, kuda adalah perwira yang sangat berguna karena dia yang punya peranan untuk membongkar pertahanan lawan. Di posisi ini, Levon Aronian melihat bahwa
kudanya yang berada di peta K6 tidak punya harapan untuk menyerang pion B. Ini karena penjagaan ketat dari kuda C2. Oleh karena itu, dia mencoba untuk mengaktifkannya kembali. Kuda mundur ke petak C7. Setelah itu, kuda masuk ke petak D6, menyerang menteri dan menantang pertukaran kuda. Tentu saja, jika pertukaran kuda terjadi, maka hitam akan kalah perwira. Oleh karena itu, di posisi ini, menteri harus lari, dan Aronian membawa menteri lari ke petak A8. Setelah itu, menteri G3. Aronian membawa kudanya masuk ke petak D5, menyerang gajah. Namun di posisi ini, Dingliren tidak menyelamatkan gajah. Ini adalah game tertutup. Gajah memang tidak begitu berguna untuk menyerang. Oleh karena itu, dia menantang adu kuda, dan Aronian tentu saja tidak ingin menyerahkan kudanya begitu saja. Kuda ini sejak awal ditujukan untuk menyerang. Oleh karena itu, kuda masuk ke petak C3, menyerang benteng. Benteng ini harus lari ke tempat yang tepat, karena jika tidak, maka Royal Fort mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, Aronian membawa benteng ke petak E1. Aronian mengira bahwa ini adalah kesempatan untuk memenangkan kualitas. Di posisi ini, dia langsung mengeliminasi kuda. Setelah pion makan gajah, maka putih punya pion bebas. Aronian kemudian menyerang menteri. Setelah menteri lari, kuda masuk ke petak D2 menyerang benteng. Sepintas, Aronian terlihat akan menang kualitas. Di posisi ini, Dingliren punya langkah yang sangat cantik. Kuda ke petak D5. Dengan langkah ini, Aronian punya dua pilihan: mengambil kuda atau mendapatkan benteng. Aronian rupanya memilih untuk mengambil benteng. Setelah itu, Dingliren menyerang dengan kuda B6. Menteri terancam, begitupun dengan benteng. Oleh karena itu, menteri harus lari ke petak A7. Dingliren kemudian memakan kuda. Sampai di posisi ini, Dingliren kalah kualitas. Namun analisa engine menunjukkan bahwa dia unggul secara posisional. Di posisi ini, benteng D7 tidak bisa kemana-mana. Dia harus menjaga kawannya. Jika benteng lari ke petak B7, maka menteri akan makan benteng. Oleh karena itu, Aronian menutup ancaman dengan kuda terlebih dahulu. Setelah itu, Dingliren tidak buru-buru makan benteng. Dia memainkan gajah E5 bersiap untuk makan kuda. Jika sekarang benteng lari ke petak B7, maka gajah makan kuda, menyerang benteng. Setelah pion makan gajah, benteng ke petak E1. Jika menteri mundur untuk menjaga benteng, maka benteng E3 memberikan serangan yang cukup berbahaya. Hitam perlu makan kuda, karena jika dia mencoba untuk melarikan rajanya ke petak F8, maka menteri makan pion. Sebuah ancaman skakmat ke depannya. Posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Oleh karena itu, di posisi ini, Aronian mengadu kuda. Dia memberikan dua pilihan untuk Dingliren, mengambil kuda atau mengambil benteng. Di posisi ini, Dingliren tanpa ragu memukul kuda. Setelah itu, pion makan kuda. Sampai di sini, Dingliren sudah kalah kualitas. Pion-pion belum ada yang ditukar. Namun, Dingliren punya langkah brilian. Dia kemudian mengorbankan gajahnya. Aronian mengambil gajah. Dia mengira bahwa langkah ini akan membuatnya baik-baik saja. Namun setelah itu, menteri G5. Raja mundur ke petak F8 dan menteri F6. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Oleh karena itu, raja kembali ke petak G8. Setelah itu, menteri G5 kembali skak. Raja F8 dan menteri F6. Raja kembali ke petak G8. Dingliren tidak ingin hasil remis terjadi. Dia memainkan benteng ke petak E1. Benteng ini akan memainkan manuver ke petak E3. Selain itu, benteng ini juga mengontrol lajur E. Dengan demikian, pertukaran benteng tidak akan mungkin terjadi. Meskipun hanya punya satu benteng, benteng ini sangat superior. Meskipun hanya punya satu benteng, namun Dingliren punya benteng superior.
Sedangkan Levon Aronian memiliki dua benteng yang sangat pasif dan tidak berguna. Aronian mencoba untuk membongkar sayap Mentri, pion makan pion. Di langkah ke-42, barulah terjadi pertukaran pion. Namun Dingliren tidak tertarik untuk mengambil pion. Dia melanjutkan rencana dengan benteng E5, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Setelah pion H6 mencegah laju benteng H5, Mentri makan pion, ancaman skakmat dalam satu langkah. Pion didorong ke petak F6. Namun, setelah Mentri makan pion, ancaman skakmat dalam satu langkah, Levon Aronian kemudian menyerah. Ini adalah posisi yang paling krusial. Ada 3 langkah logis yang mungkin bisa dimainkan hitam. Yang pertama, jika benteng ke petak H7, ini akan dibalas dengan Mentri skak. Setelah benteng menutup skak, Mentri kembali melakukan skak. Benteng menutup skak dan benteng G5 kembali skak. Tentu saja, raja lari ke petak H8 adalah pilihan paling buruk. Jika raja ke petak F8, maka Mentri H6 skak. Benteng bisa menutup skak dan raja juga bisa lari. Apapun pilihannya, hitam akan kalah. Misalnya raja lari, ini akan dikejar dengan benteng E5 skak. Raja harus ke petak D7. Setelah itu, Mentri E6 skak mat. Pilihan kedua yang bisa dimainkan oleh hitam adalah benteng G7 menghalangi benteng melakukan skak mat. Namun ini akan dibalas dengan Mentri makan benteng skak. Setelah raja F7, Mentri E7 skak. Raja G6, Mentri G5 skak. Setelah raja sembunyi di petak H7, Mentri makan benteng skak mat. Skak mat ini sudah tidak bisa dihentikan. Posisi ini adalah skak mat dalam 9 langkah. Langkah terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam adalah memperlambat terjadinya skak mat. Caranya yaitu dengan Mentri C1 skak, raja lari, Mentri dikorbankan. Mentri makan Mentri, benteng ke petak A8. Setelah itu, Mentri F6 kembali mengancam skak mat. Benteng G7, Mentri E6. Benteng menutup skak, pion D7. Setelah benteng ke petak F8, benteng G5 skak. Raja lari ke petak H7, Mentri G6 skak. Raja H8, Mentri H5. Setelah benteng menutup skak, benteng makan benteng, dan skak mat pun terjadi.